Kita lanjut materinya yang lalu sampai dengan tolak. Oke. Tolak bait kubro. Tolak bait kubro. Konsekuensi hukum tolak bait kubro kemarin, kemudian sekarang menjatuhkan talak 3 sekaligus sudah ya. Menjatuhkan talak 3 sekaligus, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jadi jumhur ulama jatuh 3-3-nya. Kalau kemudian kita mengikuti undang-undang hukum negara, 3 yang diucapkan di rumah maka nanti dibawa ke pengadilan, dianggap 1 yang diucapkan di pengadilan. Karena di pengadilan itu talak sama dengan disamakan. Jadi di undang-undang hukum negara talak itu disamakan dengan nikah. Artinya begitu. Nikah itu butuh saksi, maka talak juga butuh saksi. Itu kalau di hukum negara. Sehingga yang diucapkan di rumah itu tidak dianggap. Nanti yang diikrarkan di depan pengadilan itu yang kemudian menjadi konsekuensi hukum. Betul Bu? Kemudian lanjutannya adalah iddah. Setelah talak berarti kan kemudian iddah gitu. Bukan. Aku dulu cara menjatuhkan talak. Kemarin sudah belum? Oke. Cara menjatuhkan talak itu ada dengan kalimat yang sharih, ada dengan kalimat yang kinayah. Sharih niku napa? Jelas. Kinayah itu samar. Jadi maka ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa ada 3 hal yang guraunya itu menjadi sungguhan, apalagi sesungguhnya. Ada hadis Rasulullah yang menjadi pedoman pada talak itu adalah ada 3 hal yang sesungguhnya itu adalah sesungguhnya dan guraunya itu menjadi sesungguhnya. Apa 3 hal itu? Talak, nikah, rujuk. 3 hal itu tidak boleh dibuat untuk main-main. Jadi tolak juga tidak boleh dibuat main-main, nikah juga tidak boleh dibuat main-main, rujuk juga tidak boleh dibuat main-main. Karena itu di dalam syariat maka disebutkan ada 3 hal yang guraunya itu menjadi sesungguhnya, apalagi sesungguhnya. Sehingga di kalimat talak yang keluar dari lisannya seorang suami itu ada 2. Ada yang keluar dengan kata yang sharih. Sharih niku napa? Jelas. Dari keluarnya kalimat itu sudah bisa difahami bahwa itu adalah mentalak. Hari ini kamu tak cerai. Hari ini kamu tak pegat, bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Sharih. S-H-O-R-I-H. Sharih. Sharih. Mateni H, mateni H, sharih. Lafaz yang digunakan itu berarti terang, menunjukkan bahwa itu adalah cerai. Dan di Al-Quran ada 3 kata yang itu menunjukkan kata yang sharih. Napa niku? Siroh, firaq, kemudian tolak. Itu kalau di bahasa Arab kan. Kalau di bahasa Indonesia kan cerai, pisah, pegat bahasa Jawanya, bahasa Jawanya. Jadi itu tiga kata itu yang menunjukkan kata sharih. Ketika seorang suami menjatuhkan talak dengan kalimat yang sharih, ada niat atau tidak ada niat, maka itu menjadi jatuh. Ada niat atau tidak ada niat, itu tetap jatuh ketika kalimatnya jelas. Ada kalimat tolak, ada kalimat firaq, cerai, ada kalimat tak pegat, bahasa Jawa.
butuh keterangan itu. Dimulai dari sejak itu maka sudah harus menghitung masa iddah karena sudah dipisah oleh suaminya. Karena itu dasar hukumnya adalah salatun jittuhunna jittun wa hazluhunna jittun. Ada 3 hal yang guraunya itu menjadi sesungguhnya, apalagi sesungguhnya. Apa itu? An-nikah, at-thalaq, ar-rujuk. Jadi 3 itu sudah tidak boleh dibuat main-main. Ada yang dengan kata kinayah. Kinayah itu apa? Sindiran. Masih bersifat samar, butuh keterangan. Itu kalau kalimatnya samar, yaitu kinayah. Kaiki kinayah, lafaz yang digunakan tidak ditetapkan untuk perceraian. Jadi bukan kalimat firaq, bukan kalimat tolak, bukan kalimat sirah. Jadi memakai kata sindiran. Tak contohkan kalau sindiran di bahasa Indonesia, awas kamu, tak pulangkan ke rumah orang tua. Sindiran. Sudah kamu menjauh dari diriku, aku sudah tidak mau berdampingan denganmu. Itu adalah kalimat sindiran, kinayah. Yang hal itu butuh keterangan. Artinya kita jangan kemudian kalau ada kalimat itu langsung bahwa saya dicerai. Butuh keterangan dari seorang suami. Tapi karena beliau itu marah, jangan kita keterangan seketika itu, dan jangan kita memakai kalimat yang jelas, yang sharih. Andai kita bertanya dan memakai kalimat yang sharih, begitu beliau bilang iya, maka itu sudah jadi. Kalimat yang sharih gimana? Dari seorang istri kemudian bertanya, apa maksudnya? Apakah kamu ingin menceraikan aku? Nah, bahasa kan cerai. Jelas kalimatnya keluar dengan kalimat yang sharih seperti itu. Beliau bilang iya, maka jatuh. Ini syariat, Ibu. Nanti bedakan dengan hukum negara. Kalau soalnya kalau ke hukum negara itu nanti yang menggugat istri sudah itu namanya khulu. Lah kalau khulu niku nanti beda hukumnya dengan tolak. Paham ya yang kinayah? Jadi butuh keterangan, jangan minta keterangan seketika itu. Dan kita jangan menggunakan kalimat yang sharih. Karena kalau kita menggunakan kalimat yang sharih yang menjawab iya, maka itu jadi jatuh talaknya. Juga kita adalah seorang muslimah yang baik. Karena yang namanya orang muslimah yang sudah bertaklim itu berarti ada niatan di dalam dirinya ingin menjadi orang yang baik, gitu ya. Soalnya nggak tadi pagi-pagi ini waktunya para ibu itu bekerja, para ibu itu ngopeni anak, ngopeni suami, kemudian bersih-bersih rumah dan seterusnya. Panjenengan bisa sampai di tempat ini kalau bukan orang yang sudah berniat untuk memperbaiki diri, tidak mampu, gitu. Berarti sudah ada niatan untuk memperbaiki diri, maka harus hati-hati di dalam berucap, berkata-kata dengan siapapun itu, utamanya adalah dengan suami, karena hari ini adalah babnya pernikahan. Maka hati-hati berucap dengan suami. Ucapkan yang baik-baik, karena ucapan yang baik itu adalah menjadi doa. Jangan kemudian dengan suami mengucapkan hal-hal yang sebenarnya di dalam syariat tidak boleh. Apa contohnya? Wes aku ini males sama kamu, Mas. Aku sudah bosan, sudah aku minta cerai. Boleh itu keluar dari lisan istri? Ada perempuan yang begitu? Karena saya yakin di sini tidak ada, jadi nggak pakai bertanya. Jadi itu tidak boleh sudah, gitu. Jadi karena kita ini orang-orang yang sudah baik, orang yang sudah bertaklim, maka tidak boleh kalimat itu keluar. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang suami. Saya ulang, tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang suami sehingga itu diwujudkan dalam suatu hadis Rasulullah. Perhiasan yang sangat indah bagi seorang suami adalah mempunyai istri salihah. Iya.
Ya nopo contohnya. Iya kan? Iya. Iya. Jadi ayo berusaha menjadi istri solihah sehingga suami punya perhiasan yang luar biasa, menjadi kebanggaan suami karena kita menjadi istri solihah. Istri solihah itu diantaranya yang paling utama harus diperhatikan adalah tidak boleh berbicara di depan suami menyakitkan hatinya suami. Nek suaminya yang jelek bagaimana? Oh, ditelan aja. Bu, ada pertanyaan berarti harus ngalah. Ngalah itu bukan berarti kalah. Ngalah itu bagaimana agar keluarga ini menjadi damai. Kunci untuk mendamaikan keluarga itu adanya di istri. Suami tidak banyak tinggal di rumahmu. Suami itu kerjanya di luar rumah. Di sana pensiun suaminya. Apalagi kalau sudah pensiun. Di luar sana itu didampingi oleh perempuan-perempuan yang banyak, cantik-cantik, lembut-lembut, halus-halus. Ya. Di rumah kok kasar, di rumah kok gak lembut, maka nanti akan menjadi si malakama bagi seorang suami. Kok koyoke enak gak mulai ya tiba mulai nih. Ya, jadi itulah di talak. Kemarin sudah kita pelajari talak, maka kalimat yang keluar dari talak itu maka adalah yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'annya. Ketika seorang istri matur ke suaminya, aku minta cerai. Suami bilang iya, berarti itu mengiyakan apa yang diminta oleh istri dengan istri menggunakan kalimat yang sharih, diiyakan oleh suami bahwa secara syariat hal yang seperti itu sudah jatuh. Maka itu harus dihindari, tidak boleh keluar. Bu, jadi talak itu diucapkan dengan kalimat apa, Bu? Kinayah dan sorry. Talak yang diucapkan suami itu bisa jatuh, syaratnya adalah satu, suami adalah orang yang sudah dewasa. Kalau sekarang, kalau sekarang tidak ada suami yang belum dewasa sudah nikah. Karena undang-undang sudah diatur, suami dianggap mapan adalah ketika usianya sudah 25, istri dianggap mapan ketika usianya sudah 20. Maka kemudian itu sudah tidak ada yang tidak dewasa. Sekarang sudah dewasa semuanya. Kalau zaman dahulu belum balik, itu ada yang sudah nikah. Yang kedua, suami berakal sehat, berarti suami tidak gila. Ketika suami itu gila, mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, maka faktor gila berarti akalnya tidak sehat. Sesuatu yang dilakukan oleh orang yang akalnya nggak sehat, maka tidak ada konsekuensi hukum. Nanti tak jelaskan. Karena marah ini buatan gila gitu. Emosi. Yang ketiga, suami tidak dipaksa oleh orang lain. Suami tidak dipaksa oleh orang lain. Ini kita kasih contoh ya, jangan. Saya pernah menemui kasus ada seorang suami yang punya istri dua. Salah. Bukan. Istri pertama, setelah dapat istri pertama sudah punya anak dan sebagainya, kemudian beristrikan istri kedua. Ketika ketemu dengan istri yang pertama, ketemu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya gitu, ketahuan beberapa nikah kok selingkuh sih, nikah,
kemudian ketahuan, maka si istri pertama menginginkan bahwa dia harus ditalak di hadapanku, harus ditalak di hadapanku. Kemudian si suami karena dipaksa oleh istri berkali-kali seperti itu, akhirnya si istri kedua ditalak di hadapannya istri pertama. Kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain? Kehendak orang lain, walaupun itu istri yang memaksa, gitu. Jadi itu kalimat terpaksa, artinya berarti beliau itu mentalak istri yang kedua itu dalam rangka terpaksa. Berarti talak yang diucapkan dalam rangka terpaksa seperti itu tidak ada konsekuensi hukum. Walaupun tadi itu salasun jidduhun najidun wahazluhun najidun, sesuatu yang pura-pura itu menjadi sesungguhnya, atau yang apalagi yang sesungguhnya, gurauan menjadi sesungguhnya, apalagi yang sesungguhnya. Tapi karena ada unsur keterpaksaan, maka kemudian tidak jatuh. Yang keempat, talak itu dijatuhkan sesudah nikah yang sah. Sesudah nikah yang sah. Kalau belum nikah kok mentalak, itu kan tidak ada konsekuensi hukum. Sudah tunangan, ternyata setelah tunangan yang perempuan ataukah yang laki-laki ada bermacam-macam dan lain sebagainya. Nah, sehingga kemudian si suami mangkal kepada calonnya tadi itu, sudah hari ini kamu sudah saya cerai, sudah tidak jadi nikah. Ya nggak ada konsekuensi hukum, kok belum ada keterkaitan pernikahan. Jadi talak itu bisa dijatuhkan kepada seorang perempuan yang perempuan itu sudah menjadi istri sahnya. Yang kelima, masih ada hak untuk mentalak. Masih ada hak untuk mentalak itu bagaimana maksudnya? Ketika seorang suami yang sudah dijatuhkan talaknya itu kepada seorang istri sudah 3 kali, maka dia sudah tidak punya jatah talak. Atau seorang suami yang sudah mentalak istrinya, kemudian istri melakukan sampai pada masa iddah dan iddahnya selesai, tidak diapa-apakan, tidak dirujuk oleh suaminya. Hari ini iddah selesai, besok itu sudah bukan istrinya. Berarti andaikan besok itu seorang suami mentalak lagi kepada perempuan ini tadi, ya sudah tidak ada konsekuensi hukum karena sudah habis, sudah bukan istrinya. Kecuali kalau hari ini terakhir, hari ini diucapkan lagi, maka itu sudah menjadi talak kedua. Dan dia harus menghitung lagi juga masa iddahnya sampai dengan berapa yang sudah ditentukan oleh syariat. Berarti sudah tidak punya jatah talak itu ada kalanya sudah habis, ada kalanya istrinya itu masa iddahnya sudah selesai, habis. 3, tapi 2 masih bisa dirujuk, yang ketiga sudah tidak bisa. Begitu juga kalau saya balik, sehingga istri yang bisa ditalak itu adalah 1 perempuan yang sudah dinikahi dengan sah, kan gitu sama itu tadi. Kemudian belum habis masa iddahnya pada tolak rojai, belum habis masa iddahnya pada tolak rojai. Saya ulang, seorang istri ditalak suaminya, dia pada masa iddah, maka harus tetap tinggal di rumah suaminya. Iddah dapat 25 hari, ternyata hari yang ke-25 itu tidak tahu melakukan kesalahan apa lagi, terus kemudian diucapkan lagi oleh suaminya. Paham ya saya maksud? Jadi di hari yang ke-25 itu kan berarti tinggal beberapa sebenarnya, kan kata dia, walaupun kan sudah terlewati 25 hari, ternyata di hari yang ke-25 itu diucapkan lagi oleh suaminya. Karena di dalam tolak roj'i itu adalah seorang istri masih hak suaminya, kemudian di hari yang ke-26 dijatuhkan lagi tolaknya, maka bagaimana menghitung masa iddahnya?
dihitung hari pertama lagi sejak di hari dijatuhkannya talak. Maka itu artinya berarti seorang istri sudah ditalak 2 kali. Bisakah itu talak yang kedua? Bisa. Kenapa? Karena masih di dalamnya masa iddah. Di dalam masa iddah itu seorang istri masih haknya suami. Makanya secara syariatnya jangan keluar dari rumahnya suami kalau pada masa iddah tolak roj'ah. Lah kalau khulu bagaimana? Nah, karena khulu itu tuntutan dari seorang istri, karena khulu itu jatuhnya khulu sudah menjadi bain, maka walaupun di masa iddah itu ya tidak boleh. Wong sudah langsung jadi bain. Apa sih bain itu? Ketika seorang suami kepingin balik kepada istrinya, maka harus nikah dulu. Kenapa begitu? Karena dianggap masa iddahnya sudah habis karena tuntutan dari seorang istri. Gitu loh. Oke. Oke. Mengusir Bu, ya Allah melas. Karena diusir ya mau nggak melok di rumah, terus diusir, ya mesti keluar. Diusir apalagi bajunya dimasukkan semuanya ke koper, bawa pulang. Gimana ya? Akhirnya keluar. Selama tidak ada begitu-begitu, maka seorang istri tetap aja di rumah suaminya. Apa tujuan syariat begitu? Nanti biar suaminya itu bisa mikir kembali. Gak enak ternyata kalau nggak punya istri itu, istrinya tidur di atas, suaminya di bawah. Kalau nggak istrinya di bawah, suaminya di atas, gak enak mikir. Akhirnya rujuk. Itu loh maksudnya syariat. Rumahnya gunung gini. Kok diusir nggih. Nanti ada menjatuhkan talak, kondisi suami menjatuhkan talak. Setelah ini nggih. Berikutnya adalah menjatuhkan talak melalui proses pengadilan. Itu jangan gak usah ditulis. Artinya begini. Pokoknya janganlah, pokoknya jangan nanti punya pikiran umpamanya kemudian ingin ke pengadilan. Naudzubillah min dzalik, sudah tidak ada itu. Cuma jangan tahu, biar tahu prosesnya saja. Jadi seorang istri, karena kalau ke proses pengadilan itu istri dan suami sama-sama punya hak. Itu ya. Punya hak apa? Punya hak talak. Hanya saja kalau seorang suami bisa diucapkan dengan langsung dengan lisannya, kalau seorang istri melalui palunya hakim. Sehingga si istri melaporkan ke KUA awalnya, kemudian nanti dikasih surat pengantar, kemudian ke pengadilan dengan berbagai macam alasan itu dipelajari oleh pengadilan. Terus kemudian nanti diadakan mediasi, terus kemudian nggak bisa dimediasi, dipelajari alasannya, diterima, maka kemudian nanti diputuskan. Maka bahasanya adalah akan jatuh talak sebagai penguat dari lisannya suami. Itu bisa dilakukan oleh pengadilan dengan ditok palunya. Oke, itu proses kalau di pengadilan. Ketika tok palu, maka sudah menjadi bain. Jadi berarti seorang suami tidak bisa rujuk. Bisanya kalau terus kemudian, ya Allah, kok saya ingin lagi dengan istri saya, rasanya tidak bisa hidup kalau tidak dengan istri saya itu, maka harus nikah lagi. Proses baru daftar ke KUA, nanti dikasih hari tanggal berapa dan seterusnya nikah lagi. Oke, itu kalau
proses lewat pengadilan. Sifat dan kedudukan hukum talak yang ditanyakan tadi, bagaimana kalau talak itu dikarenakan mukroh? Jadi ada talak mukroh, talak yang harus atau dipaksakan atau ada unsur paksaan seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika seorang laki-laki dipaksa untuk menjatuhkan talaknya, maka itu namanya talak terpaksa. Bagaimana kondisi talaknya? Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Kan nggak tadi buat rasa ditulis tahu, itu sudah menjadi ilmu kan ya dan jadi ilmu saja. Jadi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang talak yang terpaksa. Jumhur ulama menyatakan bahwa seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada istrinya karena ada unsur paksaan, bukan kehendaknya sendiri, maka tidak ada konsekuensi hukum, berarti talaknya tidak dianggap. Kecuali hanya Imam Hanafi, menurut mazhab Hanafi, ketika seorang laki-laki itu sudah menjatuhkan talak, walaupun itu ada unsur paksaan, talaknya jatuh. Apa yang dipakai dasar hukum tadi itu? Ada 3 hal yang sesungguhnya menjadi sesungguhnya, guraunya menjadi sesungguhnya, apalagi sesungguhnya. Itu yang dipakai oleh Imam Hanafi. Tetapi jumhur ulama, kebanyakan ulama, maka talak itu tidak dianggap, berarti tidak jatuh talak. Yang kedua, talak ketika mabuk. Nah, karena ada di kubu datang-datang, ini bukan mabuk parah, tapi mabuk minuman atau mabuk obat apa saja lah pokoknya, yang jelas mengganggu kesehatan akalnya. Karena akalnya tidak sehat sehingga apa saja yang keluar dari lisannya tanpa terkontrol karena faktor sesuatu yang memabukkan. Maka ketika seorang suami menyatakan atau mengucapkan talak kepada istrinya dalam kondisi yang mabuk itu, menurut jumhur ahli fikih hukumnya sah. Nanti ada khilaf. Nanti ada khilaf. Hukumnya sah dan jatuh talaknya. Kenapa? Karena walaupun beliau itu seorang suami mabuk, tapi itu atas kehendaknya sendiri, bukan ada unsur paksaan dari orang lain, dari lisannya sendiri yang menyatakan, dan tidak ada unsur paksaan. Walaupun akalnya tidak sehat, bukan kurang, nggak sehat. Makanya hukum itu terbebas dari 3 keadaan, gitu. Hukum itu terbebas dari 3 keadaan. Artinya pulpennya Allah niku tidak dipakai untuk mencatat. Ketika orang itu masih kecil, berarti belum mukallaf. Mukallaf niku apa? Mukallaf niku apa, Bu? Orang yang sudah kena beban hukum. Apa ciri mukallaf? Balik, berakal. Balik niku napa bagi orang laki-laki? Luar sperma, perempuan menstruasi. Berakal itu berarti akalnya lah itu mah nggak sehat, sehingga katakan ada khilaf di antara ulama. Menurut jumhur ahli fikih, talak ketika mabuk hukumnya sah karena atas kehendak sendiri. Menurut mazhab Dawud Adh-Dhahiri dan Utsman bin Affan, talak yang dijatuhkan ketika mabuk dianggap tidak sah. Alasannya karena tidak adanya kesehatan dari akalnya. Maka orang yang akalnya tidak sehat itu disebut tidak mukallaf. Berarti tidak mukallaf itu orang yang tidak kena beban hukum. Itu mau mabuk. Saat ini marah yuk. Kira-kira saya tanya,
Seorang suami yang menceraikan istrinya itu marah apa mboten, Bu? Dalam kondisi marah kan ya? Kalau pas enak leye-leye berdua, ngoten terus ngoten mari leye-leye. Terus Bu sampean tak cerai hari ini ono. Nah, sampean ini kira-kira sehat atau enggak ya? Ya kan gitu. Jadi mesti marah. Lah, marah ini dibedakan oleh hukum. Marah ini dibedakan oleh hukum. Ketika seorang suami itu marah kemudian menceraikan istrinya, marah yang sampai bagaimana yang kalimatnya suami ini kemudian tidak dianggap secara hukum, maka marahnya suami yang ketika beliau mengucapkan itu tidak sadar tentang apa yang diucapkan, gak sadar tentang apa yang diucapkan. Jadi beliau itu, kamu hari ini tak cerai. Suaminya istrinya diam. Setelah itu sudah berapa jam, kok kira-kira sudah reda? Ya sama tadi kok menceraikan aku kapan? Gak tahu. Berarti apa yang diucapkan tadi itu dia gak sadar. Andaikan nanti kok suami itu tadi itu sadar, tapi sekarang pura-pura, ya Allah alam urusannya suami. Dan gitu. Tapi marah yang menyebabkan jatuh talak itu adalah marah yang tidak sampai suami itu menyatakan talaknya, gak sadar, gak sampai itu. Jadi walaupun marah sekali, marah, tapi dia masih sadar tentang kemarahan itu dan sadar apa yang diucapkan, jatuh itu. Jadi berarti yang tidak jatuh itu adalah marah yang dia tidak sadar tentang apa yang diucapkan. Berarti ini apa marah nih obat atau mawon ya lah. Dari diobati kan berarti dia tidak sadar karena kena obat dan tidak jatuh. Badan Ibu artinya apa? Jangan menyulut satu permasalahan yang menjadikan seorang suami marah. Pokoknya kuncinya kayak tadi Bu. Kuncinya bukan begini. Kita manusia, suami ya manusia. Kita punya rasa marah, suami punya rasa marah. Ketika kita yang memulai itu cepat marahnya suami itu. Tapi ketika kita ini tidak landai saja itu insya Allah landai juga suami itu. Nggak ada dulu. Loh enggak suami saya tuh walaupun saya itu sudah tak mesra-mesrakan itu marah saja suami saya. Oh berarti ojo sering-sering kumpul. Maksudnya ya Allah, itu sudah hukum sunnatullahnya ngoten ya Bu. Hukum sunnatullahnya itu kalau kita itu menjadi orang yang gak marahan ya pasti akan didampingi oleh orang yang gak marahan. Ini huluknya yang dikasiri, perempuan huluk ke suaminya karena dikasiri kan tidak bisa ke pengadilan karena tidak ada gimana. Jadi Ibu ada pertanyaan nggak? Kalau perpisahan itu jatuh dari seorang suami namanya apa Bu? Talak. Kalau perpisahan itu disebabkan oleh keinginan seorang istri namanya huluk. Kalau itu dipisahkan oleh hukum namanya fasad. Gitu. Nah, saat ini huluk niku ternyata ini nikasiri. Lah nikasiri sudah dikosno, saya nikasiri apa lho? Ngekos, blonjone gak ono, gak tahu diparani. Akhirnya khulu dan kepada suaminya. Khulu adanya syariat khulu niki Bu dulu belum ada hukum negara KUA belum ada. Dimulai dari zamannya Rasulullah khulu ini sudah ada. Ya, khulu ini sudah ada. Setelah khulu ini sudah ada, berarti kan hukum negara itu belum ada. Nah, hukum negara itu belum ada, berarti ya belum ada catatannya dan lain sebagainya itu belum ada. Tapi khulunya sudah ada. Sekarang pertanyaannya, ini bagaimana kalau nikasir seorang istri kepingin menghulu suaminya karena kondisinya seperti itu tadi? Bisakah seorang istri itu menghulu suaminya ketika nikasir? Bisa. Kalau tak bahasakan dengan aslinya khulu itu adalah seorang istri memberikan ganti rugi
kepada suaminya agar suami itu mau memisah dirinya. Itu namanya khulu. Jadi makanya sekarang kalau di hukum negara akhirnya pembiayaan perceraian itu semuanya dibiayai oleh istri, dan nanti mengganti iwat itu uang pengganti kepada pengadilan itu ya dari istri, kan ngaten. Walaupun di dalam hukumnya itu hanya 1.000 rupiah, tapi tidak tahu Allah alam sekarang menjadi berapa. Itu begitu. Jadi intinya seorang istri walaupun itu dinikahi secara sir kemudian ingin menghulu kepada suaminya bisa selama suaminya mau. Loh, kalau suaminya mau, lah kan kata, lah gimana kalau suami itu nggak mau, berarti kurang liwatnya. Ya apa liwat yang gede lah dulu, gitu. Ayo mas, pisahan saya. Kalau sampai mau misah saya belikan rumah di daerah Diponegoro. Jadi itu namanya khulu, seorang istri memberikan sesuatu kepada suaminya agar suami mau mentalak istrinya. Harus mau. Kalau kemudian suami itu begini, ya sudahlah dek, tidak usah, aduh mas Rai, ya sudahlah dek, tidak usah pakai ganti rugi, ya sudah hari ini kamu tak ceraikan, ya sudah kalau kamu ingin menikah lagi silahkan. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, sini. Oh ya. Kalau yang digantung tidak bertali hukumnya gimana itu Ustazah? Kenapa? Kalau yang digantung tidak bertali itu gimana hukumnya? Ditinggal minggat Ustazah. Oh ya, digantung tidak bertali. Mana baikmu? Dapat kalimat dari mana itu cek api ego? Dapat kalimat yang indah ya. Oke. Yang dulu Bu, ini loh digantung tak bertali nih, kita jawabnya dulu, oke? Kayak judul film nih. Nah, jadi begini Bu, ketika seorang istri itu nanti ada di babnya itu ada. Ketika seorang istri itu ditinggal suaminya, tidak ada kabarnya sama sekali, pokoknya menghilang aja. Ditanya ke keluarganya sudah tidak tahu, dihubungi lewat telepon tidak bisa, dan sudah ditanyakan ke sana kali kemari gitu, gak ada, sudah tidak ada. Maka itu nanti ada hukum yang menentukan, walaupun hukum ini lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi di kasir, walaupun hukum ini tidak kita mengikuti hukum negara, karena itu sudah syariat, berarti dari dulu sebelum hukum negara itu ada juga berlaku seperti itu, ya dengar ya. Jadi gimana itu caranya? Ketika kita sudah mencari suami itu sudah tidak ada, kabar-kabarnya sudah hilang, nafkah tidak pernah datang dan lain sebagainya, kita ridho dengan kondisi itu. Awas lo ini atau hukum lo ya, jadi diperhatikan dulu ya. Jadi ketika kita ridho dengan kondisi yang seperti itu, maka berlakunya adalah kita menunggu selama 4 tahun. Itu dianggap seorang istri kehilangan suami. Siapa dulu ya? Eva Ernast, ya kan? Eva Ernast, dia kan kehilangan suami. Itu menunggunya harus 4 tahun. Secara hukum 4 tahun ini sudah dianggap wafat oleh hukum. Dianggap wafat oleh hukum. Setelah 4 tahun itu berarti hari ini hari yang ke-4 tahun, besok itu benar, besok menghitung masa iddah. Hari pertama sampai dengan 4 bulan 10 hari. Walaupun istrinya masih menstruasi, tidak mengikuti hitungan menstruasi karena dianggap wafat oleh hukum. Jadi menunggu masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari selesai, maka seorang istri ini boleh menerima pinangan orang lain.
Itu secara hukum syariat. Jika istri ridho, ketika digantung tanpa tali, istri nggak ridho, maka nanti ada taklid talak. Buku nikah jenengan itu belakangnya apa depannya itu jenengan dia. Saya adalah mukidi, suami dari mukidah. Ketika saya meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut sampai kemudian 6 bulan berturut-turut dan istri saya tidak ridho, bahasanya istri saya tidak ridho, maka istri bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan bisa jatuh talak atas nama saya. Loh, itu kan ukurannya gak ridho. Ketika ridho, sekarang digantung tanpa tali, tunggu saja barangkali nanti talinya datang. Ketika ridho, ya sudah ridho, nanti kan ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini melanjutkan yang tadi dan ditanyakan barusan dengan dengarkan saya. Oke. Senior saya itu ternyata suaminya telah menikah kembali, tetapi dia menggunakan status palsu, menyatakan bahwa istrinya itu telah cerai meninggal. Padahal pada dasarnya itu suami istrinya itu kondisi masih hidup. Nah itu gimana dalam agama status pernikahan suaminya itu? Oke. Ya, terima kasih. Bu, niki wau ridho, kita istri ridho. Satu, yang kedua, tidak ada kabarnya sama sekali. Kabarnya itu sudah ada, sudah dicari, sudah dia dan lain-lain itu loh gak ada kabarnya. Ditanyakan ke mertua, ya gak tahu mertua, gitu, dan lain sebagainya. Maka berlakunya seperti itu tadi. Ketika kita tahu orangnya, hanya saja tidak pernah mau pulang, ya tidak berlaku hukum itu, gitu Bu. Nah, saya ulang. Ketika kita tahu orangnya, hanya saja orangnya nggak pernah muncul dan lain-lainnya juga nggak muncul, nafkah ya tidak dan lain-lain sudah nggak sama sekali. Kita ridho, tunggu aja ya sudah mau ridho. Gak ridho bisa kita proses itu kan gitu. Gak ngajari tapi ini hukum gitu maksudnya. Pertanyaan yang kedua, seorang suami ini istrinya masih ada. Dengar ya, istrinya masih ada. Terus kemudian dia nikah lagi. Nikah lagi bahasanya alasannya istrinya sudah meninggal. Ada surat kematian, nggak tahu boleh nanti itu, kan gitu ya. Nah kematian RT, iya. Terus nanti Bu, terus nikah dengan perempuan lain. Nikahnya itu yo pakai mahar, pakai wali, pakai 2 saksi, ada sigotnya. Semua orang tahu di kampung itu kalau dia nikah dengan perempuan lain. Status pernikahannya bagaimana? Sah. Bu, jangankan yang boten iku wau, gitu. Sing iki lo suami istrine yo wati bendino setiap hari ya sudah pulang ke situ, kumpul di situ, besok berangkat kerja, sore ya pulang. Itu lo punya istri lagi di sana, sah? Terus lagi tambah lagi yang di sana, sah? Menurut apa yang tidak boleh, ada kebohongan di dalamnya, itu yang tidak boleh. Artinya ketidakbolehan itu berarti dia bukan orang yang baik, gitu kan ya? Dia bukan orang yang baik karena ingin menikah lagi, membuat kepalsuan sebelumnya. Cuma status pernikahannya ya sah. Ditanyakan, lo sah kalau nggak ada izin dari istri pertama? Nek izinnya udah diperkara, gitu. Nggak dosa
ternyata itu dosanya dia bukan di pernikahannya tapi di kebohongannya, mewafatkan istri yang pertama itu tadi Bu. Nah, itu kan dosanya di situ bukan di nikahnya. Selama orang laki-laki itu nikah dengan sesungguhnya, nikah sah, entah itu secara agama ataupun secara undang-undang, maka pernikahannya sah dan tidak dosa. Ya Allah. Kalau kebalikannya ya pun macam-macam Bu. Oke ya. Jadi tidak boleh ada kebohongan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah tadi kan 4 tahun plus 40 hari kalau suaminya menghilang tanpa kabar. Terus setelah itu ternyata suaminya datang, tapi si istri menikah lagi. Terus setelah itu suaminya datang. Kira-kira bisa enggak si istri ini tut poliandri? Ini secara hukum negara Ustazah, bukan hukum Islam. Betul. Terima kasih. Bu, entah Bu, oh jadi di komentar aja nggak lah. Gitu. Kata nih kilo netizen dulu ya. Makanya jangan nek curhat jangan curhat di HP. Curhat itu di Facebook, di Instagram, terus di apa itu jenenge status, TikTok dan lain-lain. Nah itu jenengan aku akeh netizen sing gak jelas. Jadi nek curhat niku ojo nang media sosial. Nyeneni tanggone niku yo ndak status. Gitu. Gitu, sakit hati dengan siapa ngoten niku di status. Ya kenapa sih? Oh orang itu kan ya masing-masing orang punya masalah-masalah sendiri sehingga nanti yang tersinggung banyak padahal sebenarnya tujuan kita bukan ke beliau, kan ya. Maka ini pun harus dikurangi ya. Media sosial kita gunakan yang baik-baik, yang nantinya kemudian bisa ada efek balik ke kita kebaikan. Terus jangan dikasih yang begitu-begitu. Sakit hati itu nggak usah ditunjukkan, karena kejelekan kita ini sudah banyak yang tidak kita tunjukkan ke orang lain terus sudah banyak. Ngapain pakai ditunjuk-tunjukkan? Gitu. Oh nggak ditunjukkan itu sudah banyak. Tok bukan? Jadi nggak usah status itu nggak usah diisi sakit hati, gitu. Karena itu bisa dilihat orangnya sudah berarti di gampangan, gitu, ya. Ini dulu tak jawabnya. Jadi ngeten Bu, hukum itu tadi jauh sebelum adanya hukum negara. Kalau hukum negara, begitu selesai masa iddah, kok kepingin nikah lagi yang itu dicatatkan di undang-undang hukum negara, tidak akan bisa kalau bukunya kita itu masih status pernikahan. Karena ibu sudah punya suami sebelumnya, iya Pak, bukunya mana? Kan gitu, buku nikahnya mana? Buku nikah dilihat ini masih bersuami, maka tidak akan bisa nikah resmi. Karena buku ini harus dirusak dulu, istilahnya begitu. Jadi harus dengan tanda kematian atau dengan tanda cerai, itu baru bisa menikah kembali seorang istri. Maka kalau seandainya dengan model yang seperti itu, selesai masa iddah ingin menikah kembali ke KUA untuk bisa mendapatkan buku baru, maka tidak mungkin itu bisa. Karena orang perempuan, tidak mungkin itu bisa. Lah maka nama nikahnya ya mesti sir. Kalau zaman dulu mboten enten Bu, buku nikah itu tidak ada, nggak dicatatkan di undang-undang hukum negara. Cukup didatangi orang banyak, ada wali, ada saksi, ada mahar, ya.
Sigot selesai sudah. Ya kan? Berarti kalau hal yang seperti itu tadi, setelah masa iddah selesai, suami kelenuk datang. Gitu. Walaupun kita belum nikah, andai nggak mau sudah dengan beliau, ya sudah gagal. Kalau mau berarti harus nikah. Nikah lagi dengan beliau itu kalau mau. Nggak mau ya sudah, enak kalau orangnya datang, ayo ya ke KUA, kita catatkan perceraian kita. Bagaimana? Wong penenten sing ngenteni kok ya no. Oke. Ustazah, Oke. misalnya ada seorang laki-laki yang mengucapkan ke temannya, ya saya mau menceraikan istri saya atau saya ceraikan istri saya, tapi yang bersangkutan atau istrinya tidak ada di situ, gimana itu konsepnya? Dikasih tahu lah pembuatan oleh temannya. Enggak, atas kesadaran sendiri. Enggak, maksudnya istri dikasih tahu buatan oleh temannya. Enggak. Jadi ketika seorang suami menyampaikan kepada teman saya, umpamanya suami saya mau bilang, suami saya menyampaikan ke teman saya, aku sudah sakit hati sama istri saya itu, minta ampun, saya pokoknya ingin menceraikan istri saya, tak cerai istri saya lewat teman saya bilang ke saya, Neko boleh menceraikan lewat WA boleh, menceraikan lewat voice note boleh, tulisan lewat kurir bisa, terus kemudian lewat suaranya sendiri lewat HP. Nah, kamu kan gak ngerti kita. Nanti kalau bisa temennya yang bijiki kata ya. Terus ngomong sendiri ini bisa balik. Ceraikan? Ya sudah, nggak tahu ya kalau lain lagi ceritanya, gitu. Ada lagi yang ditanyakan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, mohon petunjuknya. Ini kan kebetulan ada adik itu kan punya rumah tangganya, itu namanya orang rumah tangga kan pasti ada masalah nih Ustazah. Pasti. Terus ini ada campur tangan dari orang tua. Mungkin waktu itu kan kami sudah menasehati agar segala sesuatu itu ini sendiri curhatnya, mungkin karena curhatnya itu ke orang tua, akhirnya orang tua ikut campur dan menguruskan surat cerai. Padahal dari pihak suaminya itu tidak pernah menjatuhkan talak. Nah terus suatu saat suaminya ini pulang kembali. Dan itu waktunya juga mungkin sekitar 3 bulan belum jatuh masa iddah, karena tidak ada turun talak, juga tidak otomatis kan nggak ada masa iddah ya. Tapi surat cerainya itu diuruskan sendiri sama orang tua. Itu bagaimana Ustazah, mohon petunjuknya. Dan sampai sekarang pihak suaminya itu tidak tahu kalau surat cerai, kalau si istri itu sekarang udah nggak punya surat nikah, tapi surat cerai yang dia punya. Mohon petunjuknya, terima kasih. Itulah yang disebut khulu. Itu yang disebut khulu. Khulu niku napa? Perceraian yang datangnya dari seorang istri. Istrinya nggak ngurus, diuruskan ibu. Selesai sudah suratnya,
selesai berarti. Ibu, selesai. Makanya ngapunten, seorang istri yang menghulu ketika suaminya sama sekali tidak tahu, kemudian surat cerainya jadi, ya sudah selesai. Makanya banyak Bu orang yang bercerai itu menghulu suaminya itu alamatnya dipalsukan. Itu banyak. Kenapa begitu? Karena kalau nanti suaminya datang akan semakin rumit permasalahannya. Panggilan pertama kan seorang istri melaporkan ke pengadilan. 30 hari setelah laporan itu nanti dipanggil, kan? Dipelajari dulu alasan-alasannya, kemudian dipanggil dan seterusnya. Itu dipanggil kan, ini kan menghulu dari seorang istri. Berarti suaminya menjadi pihak kedua dipanggil. Tapi dipanggil itu andaikan dikasih surat panggilan, andaikan itu di Ponegoro nomor 5 dipakai di Ponegoro nomor 7, di Ponegoro nomor 2, akhirnya nggak pernah sampai ke nomor 5. Suratnya jadi, suami tidak tahu kalau itu sudah diceraikan oleh istrinya. Nah itulah namanya khulu. Ya wis niku khulu. Lah bagaimana kekuatan hukum khulu ketika pengadilan sudah tok palunya, maka jatuh talak atas nama suami, istilahnya begitu. Berarti sudah bercerai. Hari ini tok palu, bukan hari ini selesai surat, bukan. Hari ini tok palu, hari ini dihitung masa iddah. Nanti iddahnya cerai dengan iddahnya khulu itu beda, karena kita belum sampai ke khulu, gitu. Meskipun itu pihak istrinya nggak pernah mengajukan nggak ada keinginan untuk bercerai. Karena itu tadi diwakili oleh ibu, dan itu salahnya ibu, betul ya Bu? Itu salahnya ibu karena sudah atas nama anaknya. Makanya ngapunten, kita jadi ibu, segala sesuatu dikomunikasikan terlebih dahulu, gitu. Gimana jadi ibu itu? Makanya kemarin yang sudah saya sampaikan itu, ketika seseorang laki-laki menikahi perempuan anak, maka qabiltu nikah sudah tidak boleh menikahi ibunya. Kan ketika menikahi ibunya 10 hari belum didukul, ya dah, 10 hari belum didukul, cerai dengan ibunya, menikahi anaknya boleh. Nah itulah maksudnya. Itulah hatinya seorang ibu, itulah hatinya orang tua. Saya tidak mau anak saya disakiti, begitu kan? Sehingga bekasnya dirinya itu, andaikan diambil oleh anaknya, persilahkan. Anak boleh diambil orang tuanya, coba, kan gitu. Ini dulu orang tua. Nah maka kita jadi orang tua, punya anak perempuan ataupun punya anak laki-laki, jangan mencampuri terlalu dalam. Memberikan nasihat harus wajib hukumnya, tapi mencampuri sampai terlalu dalam, biarkan Bu anak-anak kita itu cari jalannya sendiri, asalkan ihdinas siratal mustaqim. Dukung dengan doa, ya. Jangan dicampuri terlalu dalam. Ada orang punya kesalahan itu kan wajar Bu, lumrah. Orang tua ini hatinya saking beratnya kepada anaknya disakiti sedikit mungkin orang tuanya sudah. Jangan. Biarkan beliau itu mengatur rumah tangganya sendiri. Beliau itu sudah dewasa, begitu anak itu sudah nikah, itu sudah dewasa, sudah bisa ngatur rumah tangganya sendiri. Sudah beda pengaturannya dengan kita orang tua, ya. Jadi hal yang seperti itu terjadi, maka surat cerai itu hukumnya sah. Betul kan? Sah sudah. Nah itu sudah bercerai. Ketika nanti ingin kembali lagi suaminya, atau suami istri itu ternyata masih baik-baik saja, gegeran biasa gitu. Nanti gegeran itu kan selang berapa jam atau berapa hari, kan sebuah segini dah Bu. Malah semakin lengket biasanya. Ini nggak tahu tuh karena itu biasa-biasa saja. Enggak ya Bu?
Iya kan biasanya gitu. Kalau nonton gegeran itu terus masya Allah mesra. Oke. Jadi itu yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanyakan ini untuk pihak istri kalau melakukan gugat cerai, dia menghuluk suaminya, tapi belum sampai suratinya itu belum jadi gitu Pak. Tapi dia sudah menikah lagi, gitu gimana Ustaz? Kalau dari suami ini buatan menghuluk namanya talak, ya, talak. Maaf Ustaz. Nggih. Maksudnya si istri. Nggih. Si istri melakukan. Istri menghuluk suaminya. Toknya sudah, toknya. Ya, tok palu sudah. Suratnya belum jadi. Suami sudah nikah lagi. Maaf Ustaz, istrinya menikah. Istri menikah lagi. Pokok masa iddahnya sudah selesai, boleh. Saya belum punya pengalaman selesainya surat ini kira-kira berapa lama nih? Selesainya surat cerai ini kira-kira berapa lama ya? Hah? 1 bulan? Hah? 3 bulan? Oh masih 1 bulan, masih 3 bulan. Buatan prosesnya maksud saya setelah tok palu ini kan besok, ini kan sudah hitungan masa itu toh. Terus surat cerainya jadi itu loh berapa bulan gitu loh. Oh no. Soalnya ini ada yang 3 bulan ini, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ya. Jadi saya ulang ya, saya anggap 1 bulan umpamanya, terus nanti saya anggap 3 bulan umpamanya. Jadi nanti di babnya khuluk nanti akan saya terangkan ya. Iddahnya khuluk itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Iddahnya khuluk itu ada yang menyatakan bahwa 1 kali haid saja, 1 kali haid saja iddahnya. Ada yang menyatakan disamakan dengan talak, berarti 3 kali haid. Andaikan jatuhnya surat itu tadi sudah 3 bulan, 3 bulan katanya dia, umpamanya jatuhnya surat itu 3 bulan dan surat ini belum selesai, belum turun ke saya setelah 1,5 bulan ibaratnya saya perpanjang gitu masa iddah itu tadi loh, 1 kali haid itu umpamanya saya perpanjang menjadi 1,5 bulan, suratnya belum turun. Andaikan 3 bulan surat ini turun, kan belum turun itu suratnya, tapi masa iddah saya sudah selesai. Walaupun surat resminya ini belum turun, tapi buku itu sudah tidak punya kita, karena buku itu kan sudah ditarik, nanti diganti dengan akte cerai. Karena sudah tidak punya, itu nanti tulisannya di sana sudah ada bahwa ini adalah janda. Kok nikah lagi berarti boleh kalau kita mengikuti masa iddahnya adalah 1 kali haid. Kalau mengikuti yang disamakan dengan talak berarti 3 kali haid. Kalau 3 kali haid itu saya umpamakan suratnya itu turunnya 3 bulan, berarti belum selesai masa iddahnya itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi belum selesai. Berarti kalau nikah lagi boten asal. Terjadi perbedaan pendapat. Nanti di khuluk akan saya terangkan persisnya hukumnya. Tapi terjadi perbedaan pendapat ulama tentang masa iddah khuluk itu beda dengan masa iddah talak. Kenapa Bu? Karena kalau suami yang mentalak, nanti suatu saat suami itu kok getun, maka kemudian bisa dibalen. Tapi karena seorang perempuan itu ketika menghulu itu sudah tidak bisa balen, kecuali harus nikah lagi, maka kemudian iddahnya diperpendek. Jadi
sudah nikah lagi si istri itu. Yaitu tadi, kalau mengikuti iddahnya hanya 1 kali menstruasi, selama itu sudah menstruasi selesai masa suci, ya sudah berarti boleh nikah. Iya, pelaris rupanya. Iya, iya. Jika masih menstruasi 3 bulan. Oke. Kalau sudah tak lanjutkan. Iddah. Iddah secara bahasa adalah menghitung. Maksudnya perempuan atau istri itu menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Iddah dalam istilah agama atau menurut arti istilah syariat adalah lamanya perempuan atau istri. Itu kalau jenengan punya diktat, lihat di diktatnya halaman 94. Lamanya perempuan atau istri menunggu dan tidak boleh menikah setelah kematian suaminya atau setelah bercerai dari suaminya. Apa tujuannya? Untuk menjaga rahim, barangkali di sana ada janin, sehingga tidak bercampur nasabnya anak. Gunanya iddah itu agar tidak bercampur. Makanya andaikan ada, mohon maaf, perempuan yang pekerjaannya adalah melayani laki-laki, ketika didatangi oleh seorang laki-laki yang baik ingin menikahi, dari situ langsung dibawa pulang dinikahi, maka haram hukumnya dan batal secara hukum pernikahannya. Gitu. Kenapa begitu? Karena itu masih bercampurnya di dalamnya situ, maka harus dikarantina dulu. Jadi perempuan ini dikarantina, diambil dari tempatnya itu, ditempatkan di satu tempat yang tidak mengulangi perbuatan itu selama masa iddah. Kalau masih menstruasi berarti 3 kali kurung, 3 kali suci atau 3 kali haid. Setelah itu baru boleh dinikahi. Dalam rangka apa? Menjaga nasab. Karena nasab itu sangat penting. Jangan sampai kemudian bercampur nasab ini. Itulah maka orang perempuan tidak boleh menikah lebih dari 1 karena tempatnya hanya 1. Dikasih siapa saja ditempatkan pada satu tempat yang 1 itu. Benar ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, saya mau tanya, gimana Ustazah kalau suami mengucapkan perceraian waktu istrinya lagi hamil, lah terus dia setelah lihatnya istrinya itu mau melahirkan, dia balik lagi, baik-baik lagi gitu. Setelah melahirkan? Sebelum. Okay. Kira-kira setengah bulan lagi mau melahirkan. Oke. Nah, dia baik-baik, dia datangi, kasih nafkah, lahir batin itu boleh kok nggak Ustaz? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini lagi membahas ini nanti, gitu. Karena itu berkaitan dengan iddah. Kembalinya seorang suami tadi itu berkaitan dengan iddah. Maka nanti iddahnya hamil itu karena terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, kok saya tunjukkan penjenengan semuanya mesti perbedaan pendapat. Karena nanti kalau seandainya penjenengan ngaji di luar sana, kok ternyata ustadznya menyampaikan bahwa khulu itu iddahnya adalah sama dengan talak, berarti yang diambil beliau itu. Ya kan ya? Lah, kalau seandainya nanti di tempat lain ternyata khulu itu iddahnya adalah 1 kali haid umpamanya, berarti yang diambil itu. Saya tidak panggil salah satu, tak tunjukkan semuanya jenengan, sehingga penjenengan nanti ada wawasan yang luas. Nanti ngaji di mana kok terjadi itu, berarti yang diambil oleh ustadznya itu. Ngerti Bu? Biasanya kita nanti pertanyaannya Uti nanti sampai ke sana. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi iddah itu adalah
suatu masa di mana seorang perempuan itu menunggu barangkali di dalam rahimnya itu ada janin, sehingga nanti jelas menentukan anak siapa itu. Gitu ya. Hukum iddah, jumhur ulama sepakat bahwa iddah itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, 3 kali quru. Ini bahasa Quran, 3 kali quru. Tapi di sini walaupun ini bahasa Quran, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama untuk mengartikan 3 kali quru. 3 kali quru itu, quru ada yang mengartikan haid, quru ada yang mengartikan suci. Benar Bu? Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, makanya seorang suami tidak boleh mentalak istrinya ketika istrinya dalam keadaan menstruasi atau dalam keadaan suci yang sudah ditukhul. Gitu? Atau keadaan suci yang sudah ditukhul. Kenapa? Itu nanti akan memperpanjang masa iddahnya istri. Itu talaknya tetap jatuh, tapi yang menjatuhkan berdosa karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Macam-macam iddah, nanti akan sampai pada iddah hamil. Yang pertama iddah talak. Di dalam iddah talak ini terjadi talak itu apa sih Bu? Perceraian, gitu. Talak itu perceraian. Khawatir lali maksud saya. Jadi iddah talak, perempuan yang berada dalam masa iddah talak ada 2. Perempuan yang telah dicampuri dan ia belum putus haid. Perempuan yang sudah didukhul, paham apa didukhul ge? Dari kemarin kan sudah saya sampaikan itu. Perempuan yang sudah ditukhul dan dia masih menstruasi, maka berapa iddahnya? 3 kali quru. Quru itu tadi sudah saya sampaikan, ada yang mengartikan haid, ada yang mengartikan suci. Maka saya sampaikan, menurut pendapatnya Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa quru itu adalah suci. Berarti 3 kali suci. Tadi mengatakan Bu, dijatuhkan pada saat suci sekarang. Gitu umpamanya. Sekarang ini suci berarti hari ini sudah langsung bisa dihitung masa iddah. Yang belum ditukhul loh, syaratnya yang belum ditukhul. Kalau seandainya kemarin menstruasi, hari ini mandi besar, terus berhubungan suami istri, maka itu namanya suci yang sudah ditukhul. Maka ini tidak terhitung sampai nanti datangnya menstruasi, suci lagi lah, itu baru dihitung hari pertama masih ada. Makanya tidak boleh. Ini cara menghitung masa iddah. Saya ulang. Kalau kita mengikuti Imam Maliki dan Imam Syafi'i, quru itu adalah suci, berarti suci yang belum ditukhul. Kalau suci belum ditukhul, hari ini menstruasi, terus hari ini selesai mandi, berarti hari ini mandi kan, terus ternyata bercerai, ditalak oleh suaminya, maka hari ini bisa dihitung hari pertama karena belum ditukhul. Akhirnya itulah yang menjadikan tidak menyiksa istri. Iddahnya nggak semakin panjang karena di hari itu sudah bisa dihitung hari pertama. Kalau sudah ditukhul, maka diucapkan ketika itu nggak dihitung. Nunggu menstruasi datang lagi, selesai, baru nanti di masa suci yang pertama itu baru dihitung hari pertama.
Itu kalau memakai yang suci. Siapa itu yang memakai suci? Madhab Maliki dan madhab Syafi'i, atau saya bahasakan Malikiyah dan Syafi'iyah. Untuk yang kedua, Hanafiyah dan Hanabila, yaitu Imam Hanafi dan Imam Hambali, menyatakan bahwa kuruh itu adalah haid. Kuruh itu adalah haid. Karena syariatnya Rasulullah, orang mentala itu tidak boleh pada masa istrinya haid, maka ketika dijatuhkan pada saat haid itu belum bisa dihitung. Belum bisa dihitung hari pertama. Menunggu dulu sampai haidnya selesai, masa suci datang, terus datangnya haid yang kedua, itu dihitung masa hari pertama. Jadi kan panjang gitu kan. Buat masa haidnya tadi tinggal berapa hari, terus kemudian masa sucinya berapa hari, datang haid yang kedua, itu yang harus dihitung haid pertama namanya. Jadi iddah dimulai hari pertama. Haid, suci, haid, terakhir haid besok suci, itu sudah selesai berarti. So kalau memakai haid. Oke Bu, itu perempuan yang masih menstruasi. Ketika ditalak, perempuannya sudah menupus, tidak menstruasi, maka berapa lamanya? 3 bulan. Karena menurut pendapatnya ulama, bekas seorang suami, bekas baunya suami itu akan hilang di masa 3 bulan. 3 bulan. Sehingga iddahnya kalau tidak menstruasi 3 bulan. Karena secara hukum, secara uruf, kalau Allah berkehendak tidak ada kata yang sulit. Secara uruf, secara kebiasaan yang terjadi, kalau orang sudah tidak menstruasi ya tidak hamil. Karena tidak hamil. Jadi kan akhirnya kemudian tidak menunggu adanya janin di dalam rahim. Berikutnya adalah perempuan yang tertolak yang belum didukhul sama sekali. Hari ini akad nikah, terus kemudian suaminya sakit. Sakit mana? Sakit sampai seminggu sakit. Kamu sakit nih Bu? Ya nopo. Terus ngoten-ngoten kemangkelan istrinya ngomel mau, gitu. Gak disentuh-sentuh istrinya niku. Akhirnya suaminya kemangkelan karena istrinya ngomel-ngomel, dicerai. Ditalak oleh suaminya. Maka dasar hukumnya adalah surat Al-Ahzab ayat 49, bahwa perempuan yang telah dinikahi dan belum didukhul sama sekali kemudian diceraikan, maka dia tidak punya masa iddah. Gak punya masa iddah Bu, belum didukhul. Masa keliru sandale mawon hamil. Ya. Iddah itu kan dalam rangka untuk mengetahui apakah di dalam rahimnya ada janin, sementara belum sama sekali. Makanya kemudian tidak punya masa iddah. Andaikan hari ini dicerai, terus ke KUA daftar nikah, ya boleh. Ada kan? Enggak punya masa iddah. Berikutnya adalah iddah hamil. Iddah yang terjadi apabila perempuan yang diceraikan itu sedang hamil. Ini kan yang ditanyakan Uti. Gimana hamil dicerai, terus belum melahirkan balik lagi. Surat At-Tolak ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhana hamlahun.
Dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddahnya mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Oke. Sampai dengan melahirkan. Saya ulang, jadi iddahnya perempuan yang hamil yang diceraikan, bahasanya, maka sampai dengan melahirkan. Selama ini cerai loh ya, talak, gitu. Selama istri itu berada di masa iddah itu, ternyata suaminya balik lagi, ku jenenge apa? Loh, kemarin itu loh, rujuk. Balik kucing itu pelajarannya enggak ada. Saya ulang. Ketika seorang suami menceraikan istrinya tidak dalam kondisi yang hamil umpamanya, di masa iddahnya masih ada, suami balik lagi ke istrinya boleh? Apa namanya? Rujuk. Berarti kata nanti, istri yang tidak dalam kondisi hamil berapa itu lamanya iddahnya? Jadi yang tidak hamil adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Saat ini karena iddahnya orang yang hamil itu adalah sampai melahirkan. Ketika seorang suami di tengah-tengah perjalanan kehamilan yang belum lahir itu, suami balik. Itu namanya. Maka boleh betul. Saniki iddah wafat. Iddah wafat. Wafat niku napa? Saya gak ngantuk. Saya lihat orang sekeliar-keliar dulu. Iddah wafat. Iddah yang terjadi apabila perempuan atau istri itu ditinggal wafat oleh suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234. Kasus yang muncul adalah ketika seorang istri itu hamil ditinggal wafat oleh suaminya, maka kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang iddahnya. Ketika dia diceraikan, iddahnya adalah sampai melahirkan. Ketika dicerai meninggal, cerai wafat, maka iddahnya adalah ketika hamil maka sampai melahirkan. Lah niki dua-duanya kan kumpul jadi satu mereka. Ditinggal wafat, kondisinya hamil. Maka umpama, ada ya. Tadi ada 2 pendapat. 2 pendapatnya ada. Tak contohkan saya. Kalau dicontohkan ke orang itu kan gampang, Bu. Pemahamannya kan gampang. Saya hamil 1 bulan. Ketika hamil 1 bulan itu ditinggal wafat oleh suami saya. Berarti ya Allah sampai oleh naudzubillah, sudah tahu. Jangan yang lain, sudah saya aja. Terus kemudian kalau saya menunggu iddah itu sampai melahirkan, berarti kan sampai 9 bulan. Ketika saya tidak hamil ditinggal suami saya wafat, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Disitulah maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Mau ikut yang apakah memilih yang terpanjang, apakah memilih yang terpendek? Betul kan ya? Andaikan ketika saya itu hamil sudah 8 bulan, lahiran itu bulan ke-9 pertengahan, ya kan Ibu? Berarti kan hanya 1 bulan setengah. Kalau saya mengikuti yang tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Apa
apakah ngambil yang terpanjang, apakah ngambil yang terpendek. Lah ini terjadi perbedaan pendapat, ditulis perbedaan pendapatnya sebagai ilmu. Al-Baqarah 234 234. Oh iya, angklung. Oke, sukses selalu. Pendapatnya sahabat Ali radhiyallahu an dan didukung oleh Malikiyah. Pendapatnya sahabat Ali radhiyallahu an dan didukung oleh Malikiyah, berarti yang mengikuti pendapatnya Imam Maliki. Iddahnya boleh memilih. Iddahnya boleh memilih. Berarti memilih dari kematian suaminya atau memilih melahirkan. Tergantung. Memilih kematian suaminya atau memilih melahirkan. Yang sudah saya prologi tadi itu, sudah saya terangkan dari di awalnya. Andaikan saya memilih yang kematian suami berarti 4 bulan 10 hari. Andaikan saya memilih melahirkan berarti ya sampai melahirkan baru selesai. Nah ini kasusnya, saya ini kehamilan saya sudah 8 bulan. Saya melahirkan kan 1 bulan lagi, 9 secara uraf, secara kebiasaan yang terjadi. Saya mengambil itu, ya boleh, terserah. Boleh itu menurut Malikiyah dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Jumhur ulama salaf iddahnya adalah sampai melahirkan. Jumhur ulama salaf maka iddahnya adalah sampai melahirkan, walaupun belum genap 4 bulan 10 hari. Empat bulan 10 hari. Berarti Uti sudah tahu deh. Oke. Tinggal meninggal, maksudnya kita harus bagaimana kan? Kalau saya waktu masa itu harus masih keluar mengurus administrasi kantor. Sudah saya tangkap. Harus nggak keluar rumah. Oke, nanti jawabannya nanti setelah ini. Ini diselesaikan dulu, nanti terus kemudian bagaimana keluarnya perempuan ketika masa iddah. Yang keempat adalah iddah wanita yang kehilangan suami. Iddah wanita yang kehilangan suami. Hidup. Ya enggak tahu, namanya hilang. Namanya hilang itu apakah hidup, apakah wafat. Cuma kan istri ini enggak tahu kok moro-moro hilang gitu loh. Apa hilang, apa ngilang ya kira-kira. Ya. Jadi kehilangan suami berarti kalau sudah dibahasakan dengan bahasa hilang sudah tidak bisa dihubungi, dicari sudah tidak ketemu, dihubungi lewat HP-nya nggak bisa, dicari ke rumahnya nggak ada, orang tuanya nggak tahu, saudaranya nggak tahu. Itu berarti yang namanya hilang.
Berarti kan ini iddah wanita yang kehilangan suami, nggak tahu di mana rimbanya. Maka wajiblah ia menunggu 4 tahun lamanya. Wah, ini belum sudah saya sampaikan. 4 tahun lamanya. Tak baleni. Tadi sudah saya terangkan. 4 tahun itu nek istrinya ridho kan Bu nggih? Nek gak ridho ya pun. Ya khuluk tadi. Gak bisa kalau langsung nikah lagi ngoten aja, tak boleh, gitu. Harus membersihkan diri dulu pokoknya perempuan itu. Saya ulang. Jadi maka wajiblah ia menunggu selama 4 tahun lamanya. Ditulis mawon di dalam kurung jika ridho. Soalnya kalau istrinya ridho, kalau nggak ridho ya tidak masalah. Soalnya kan ya kan Bu, waktu ini kan nggak kepingin nikah lagi ya sudah kan Bu, langsung mengurus waktu ini kan nikah lagi kan waktu. Nah ini ternyata nggak kepingin nikah lagi, tak jarno ya tak teko-teko nih, waktu itu Bu maksudnya beliau bangsa. Jadi wajiblah ia menunggu lamanya 4 tahun. Sesudah itu maka hendaklah beriddah selama 4 bulan 10 hari. Berdasarkan hadis Rasulullah riwayat Imam Malik, ayyuma imra'atin faqadat zawjaha lam nadri aina huwa fa innaha tantadhiru 4 sinina thumma ta'taddu 14 wa 10 thumma tahillu. Saya artikan, bagi perempuan yang kehilangan suaminya dan ia tidak mengetahui di mana dia berada, sesungguhnya perempuan itu wajib menunggu 4 tahun. Kemudian hendaklah ia beriddah 4 bulan 10 hari. Barulah ia boleh menikah lagi. Yo, sudah. Loh, ini kalau Bu, perempuan baik, masih 10 tahun tak tunggu baik. Ya balik, ya balik. Iya, lah itu di dalamnya 4 bulan datang. Di dalamnya 14 hari datang, berarti kan rujuk. Nah, tidak apa-apa. Kalau ridho, ya wes. Oh, nanti ditaklek talak ya, ditaklek talak. Oh, tadi mau yang tanya mau keluarnya ya. Keluar rumah bagi perempuan yang beriddah. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, cuma intinya keseluruhannya begini. Sebaiknya seorang perempuan itu ketika masa iddah tidak boleh keluar rumah kecuali sesuatu yang sangat penting. Berarti kalau sudah sangat penting itu namanya udzur syar'i. Kalau sudah udzur syar'i itu berarti darurat. Dan gitu, darurat. Imam Syafi'i menentukan ketika keluar itu karena adanya unsur darurat itu satu, beliau masih bekerja. Berarti harus menyelesaikan pekerjaannya. Gimana bekerja sudah ada ikatan kontrak dengan suatu pekerjaan? Ya kan ya? Atau ngurus surat yang
harus beliau yang datang. Maka itu termasuk udzur syar'i. Ketika kita keluar rumah perempuan yang beriddah, apalagi iddahnya ditinggal wafat atau firak saja, keluar rumah itu di dalam masa iddah, karena masa iddah itu istilahnya adalah masih hanya suami, maka harus berikhdat, kata Imam Syafi'i. Ikhdat, IHDAD. Ikhdat itu apa? Polosan ya? Polosan yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi macam jangan berharu-haruan, jangan memakai pakaian yang mencolok kayak saya ya. Ini tak boleh, terus kemudian jadi kalau seandainya tidak bisa kalau tidak macam, karena biasa macam memang gitu. Karena aku perempuan yang biasanya mesti macam ya, sifat-sifatan, halus sampai begini, bintik-bintuan gitu. Semuanya, maka sepertinya ditutup. Ditutup. Sehingga, karena memang ada ya, pokoknya saya nggak bisa kalau nggak begini. Kenapa tadi itu ketika masa iddah, apalagi iddah wafat, karena itu iddah wafat itu kita dalam keadaan iddah. Ya, tanya Ustazah. Ya. Saya Bu Indah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini bahas masalah suami yang menghilang. Nggak tahu, Indah apa nggak tahu, pokoknya menghilang. Nah, saya ini kan istri soleha. Saya tunggu sampai 10 tahun. Terus saya ngurus itu aja, surat ya. Itu bagaimana Ustazah? Saya nggak niat kawin, saya membedakan nama saya. Terima kasih Ustazah. Membesarkan, membedakan. Otak, sampun. Saya jawab. Katanya tadi saya istri solihah. Tapi ujung-ujungnya membuka. Ya gitu. Itu sebabnya. Selama 10 tahun tak biarkan saja saya tak istri solihah. Tapi ternyata tahun ke-10 aku wajib. Tahun ke-10 sudah urus suaminya. Ya, asik. Mungkin mungkin di tahun ke-10 itu ada seseorang. Ya Ustazah, terima kasih. Jadi itu berarti kan ridho kata itu, ya. Sampai selama 10 tahun itu kan berarti ridho, menunggu barangkali datang. Ketika nanti datang, saya bisa menyambutnya dengan yang sebaik-baiknya. Ternyata sampai sudah saya batasi sampai dengan 10 tahun pun nggak hadir. Agar saya bisa lepas dari beliau, kalaupun nanti ada orang yang datang ke saya, maka saya membersihkan diri. Betul apa tidak termasuk hal yang salah. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Betul. Saya lanjutkan dulu. Perempuan keluarnya perempuan. Terjadi perbedaan pendapat. Satu-satunya saya sampaikan. Hanafiyah, perempuan yang ditolak raj'i, dijelaskan dulu. Perempuan yang ditolak raj'i atau bain, pahamkan sudah? Raj'i
rojo'i itu apa? Baik itu apa? Soalnya nanti kalau tidak paham rojo'i baik, hanya sekedar panjenengan dengar, berarti tidak masuk gitu loh. Tapi kalau paham, oh baik itu begini, oh rojo'i itu begini, maka nanti akan sudah paham. Makanya itu baik rojo'i diterangkan di awal. Saya ulang, perempuan yang ditalak rojo'i berarti dalam masa iddah dia boleh kembali, yaitu salah satu atau kedua, atau baik berarti baik itu masa iddahnya sudah selesai habis, tidak boleh keluar rumah baik siang maupun malam sebab dia masih dapat nafkah dari suami. Perempuan yang ditalak soalnya berarti kalau perempuan itu ditinggal wafat, maka dia boleh keluar rumah dengan alasan mencari nafkah. Mencari nafkah adalah alasan uzur syar'i. Karena kalau ketika ditinggal wafat, maka dia sudah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Walaupun maaf, di kehidupan yang nyata, ketika itu tolak roji atau batin, suaminya juga gak kasih apa betul biasanya. Saya lanjut dulu guys. Oke, lanjut dulu guys, tak selesaikan dulu ya masa itu. Oke. Imam Hambali dan Imam Maliki boleh keluar rumah baik siang hari maupun malam hari karena adanya uzur syar'i. Apa di antara uzur syar'i yang tadi sudah disampaikan? Kalau beliau masih bekerja, kalau kemudian ngurus surat-surat yang surat-surat penting tidak bisa diwakilkan. Imam Syafi'i yang terakhir adalah tidak boleh keluar rumah. Jika terpaksa darurat keluar rumah, maka harus ikhtar. Itu tadi. Ibu. Pergi ngaji mencari ilmu itu kewajiban suami untuk mendidik istrinya. Ternyata suaminya gak bisa mendidik, diperintahkan untuk cari ilmu keluar, bisa ngomong, maka itu masuk uzur syar'i. Mencari ilmu karena hukumnya wajib. Baru sadar, berarti kalau ditinggal meninggal kita ikut pengajian boleh. Asal, gitu, itu tadi asal ikhdat, proses. Karena bahasanya kan seperti itu, diperbolehkan itu kecuali memang perempuan yang biasa keluyuran keluar. Biasa keluyuran keluar itu bukan untuk hal-hal yang tidak baik. Bertaklim, setelah taklim tidak kondisinya tidak boleh menjaga kampung, pakai macam-macam dan sebagainya. Selesai pula. Jadi berarti uzur syar'i, kepentingannya hanya itu. Ngatur ngaji, diajak ngajinya, ayo makan dulu. Makan ke mall, makan ke rumah makan ke sana kemari, sudah bukan uzur syar'i. Oke. Lalu ibu, kayaknya sudah selesai mbak. Waktunya sudah mepet. Bila kerja uzur syar'i, salahnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai power ngajinya dulu. Kemudian power ilmunya, kemudian terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini di luar tema nih, materi. Masalah takziah ke makam, saudara. Jadi saya pernah tanya ke Ustaz, kalau perempuan itu hanya boleh ke makam itu kalau diajak oleh mahramnya. Nah, ini saya tidak mendiskusikan Ustaznya, cuman saya ingin tahu apa ada mazhab lain gitu, karena kalau saya lihat misalnya Ibunda Rasulullah waktu Rasulullah usia 6 tahun kan beliau ajak ke daerah tempat suaminya meninggal, terus beliau takziah ke makamnya bapaknya Rasulullah dan Rasulullah ikut gitu. Dan saya pinginnya juga kadang-kadang kan pas
galau apa dingin kangen sama orang tua, saya ke makam orang tua sendiri, itu kira-kira ada mazhabnya yang membolehkan tanpa sama makamnya bisa. Terima kasih Ustaz. Asal ziarah kubur adalah tidak boleh. Kenapa? Karena saat itu keyakinan atau akidahnya seseorang belum kuat, sehingga dikhawatirkan ada mengkultuskan makom. Setelah aku sudah kuat semuanya, maka Rasulullah matur fazuluha ziarah. Nah, sekarang permasalahannya adalah perempuan dan laki-laki. Untuk perempuan yang ketika pemakaman, saya ulang karena Surabaya biasa menetiku, ya. Ketika pemakaman, orang perempuan ikut semuanya ke makam itu jangan. Kenapa? Karena bercampur lagi perempuan. Satu, kita tidak bisa nanti menjaga kemakrumannya, akhirnya nanti aurat dan seterusnya. Nomor dua, orang perempuan itu lemah. Artinya lemah itu berarti dia cepat terenyuh. Jika nanti di makam terjadi sesuatu, terus kemudian selaput dan lain sebagainya, auratnya terbuka di depan orang laki-laki banyak, maka itu nanti menimbulkan masalah. Maka boleh perempuan ziarah nanti ketika sudah selesai barengan dengan mahram. Mahram tidak harus kawin dong. Mahram itu siapa saja di antara keluarga besar kita yang mahram nih lebutnya kemarin ya. Nah, mahram sesama perempuan dengan adik, dengan kakak, dengan siapa yang ada hubungan mahram dengan kita datang ke makam tidak masalah, asal jangan meminta ke makam. Karena makam itu minta ke kita doanya. Orang yang meninggal itu minta doanya kepada orang yang hidup. Makanya Rasulullah menganjurkan setiap kita lewat di makam, walaupun itu tidak ada keluarga kita tahu bahwa itu makamnya orang Islam. Assalamualaikum ya ahli diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun. Atau assalamualaikum ya ahli kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Dengan membaca surat Al-Ikhlas dan seterusnya itu ada hadisnya. Jadi tidak bersamaan dengan orang laki-laki ketika pemakaman. Sudah yang putri tidak bisa ikut ketika pemakaman. Nanti kalau sudah selesai semuanya, beres semuanya, besok atau sorenya atau paginya dan seterusnya kita ada sana untuk mendoakan boleh. Kan ada dulu, ya kan? Boleh, sangat boleh, sangat. Yang penting tidak mengkultuskan itu. Dan kita tidak mengkultuskan makom, oke? Karena kita tidak boleh mengkultuskan makom. Iya. Ketika pemakaman, jangan sebaiknya aja. Besok aja. Setelah selesai semua. Soalnya kita ada kalau perempuan ya kakek, apa yang bisa kita lakukan ketika kita di makom itu? Semuanya kan sudah dicatat oleh bapak-bapak yang laki-laki. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma lihat-lihat toh. Sambil menangis, sambil menangis. Anak lagi. Yo itu kan nggak mau makan. Waktu mau makan, kalau sendirian gak jauh, dekat, tidak masalah. Kalau jauh harus didampingi, oke? Didampingi. Tapi kalau kemana itu jangan waktunya galau, ketika galau saya tenang. Alhamdulillah ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Allah memberikan kemampuan kepada kita semuanya untuk bisa melakukan sesuai dengan syariatnya. Amin. Allah menyertai. Mohon maaf atas segala kesalahan kesilapan yang saya lakukan. Intinya suratul mustaqim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.